Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Horas, berbahagialah karena Tuhan begitu mengasihimu. Kasih sayangnya Tuhan juga yang menghantar tibakan kita dari tempat kita masing-masing datang bersekutu di rumah ibadah ini untuk memuliakan Tuhan. Pada minggu kita saat ini, Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum hari kebangkitan, yang dibungkus dalam satu tema besar, Tuhan adalah Allah yang kekal. Saudara-saudara, tentramkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah firman Tuhan yang diambil dari kitab Nubuatan Yesaya, pasal yang ke-40, tertulis sesungguhnya adalah ayat 21 sampai yang ke-31. Tetapi agar kita dapat cepat mendapatkan makna dan pesannya, lebih memudahkan kita, izinkan saya membaca untuk kita mulai dari ayat yang ke-18. Tentramkanlah hati dan pikiranmu, demikianlah firman Tuhan. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisnya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan area memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas nubuatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang terkasih, sesungguhnya kalau kita mencermati hidup dan kehidupan kita sehari-hari, ada banyak perkataan atau perbuatan kita setiap hari atau secara pribadi yang mungkin ingin memberikan semangat, yang mungkin ingin memberikan apresiasi, tetapi sadar atau tidak sadar seringkali kita justru sebaliknya menorehkan luka yang dalam hati pribadi orang lain, atau mungkin juga kepada anak, istri, atau saudara-saudara kita. Misalkan aja contoh seperti ini. Ketika seorang bapak datang atau memanggil anaknya, "Sini kamu nak." Coba kamu bayangkan, ketika saya menerima raportmu ini, ketika saya menerima daftar nilaimu ini, kok kelihatannya dalam perengkingan kamu hanya 3 orang di bawahmu dari kalian yang 41 kelas. Tidakkah engkau perhatikan anak sekampung kita yang di ujung kampung sana? Padahal dia pas-pasan, sangat minim fasilitas yang dia dapatkan. Tapi justru ia bisa membanggakan orang tuanya. Coba kamu, apa yang gak ada saya berikan untukmu. Kamu les ini, les itu. Di rumah kamu tidak punya pekerjaan apapun kecuali hanya belajar dan belajar. Tetapi justru kamu prestasimu yang tidak baik. Kapan kamu mau bisa membanggakan orang tua? Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, justru saudara-saudara, apabila kita terlalu sering membanding-bandingkan seperti itu, bukan semangat yang datang. Dia akan merasa tidak berharga. Justru dia akan merasa lemas, atau mungkin dia akan semakin malas. Ya, maka marilah kita memberikan apresiasi kepada setiap siapa saja, bahkan kepada anak kita, tanpa harus membandingkan dia dengan yang lain. Karena saudara sendiri pun tidak akan pernah mau dibandingkan dengan orang yang lain. Ya, maka jangan bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Apalagi istrimu dengan istri orang lain. Ya kan? Kalau coba seorang suami membandingkan, kamu kayak enggak coba lihatlah istri orang itu. Walaupun anaknya sudah 3, tetap cantik, glowing dah. Batang inang-inang mulina, kan susah kita kan? Betul ya? Atau seorang istri membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Pak, coba lihat. Itu bapak suaminya si apa itu lebih tinggi golongannya dari kamu. Tapi dia sudah dikasihnya istrinya mobil. Tasnya kau lihat, tas nyonyanya branded Hermes. Ya kan? Parfumnya pun jarak 3 kilometer sampai datang ke sini. Kalau sudah terasa, pasti nyonya siapa sudah datang. Kan begitu. Maka seorang suami juga tidak akan merasa tidak akan enak kan? Hanya 2 kuncinya. Dia mutung atau dia korupsi. Karena sejatinya setiap manusia selalu ingin membahagiakan pasangannya dan keluarganya. Benar kan? Ya kaum bapak-bapak ya? Benar. Apakah bapak-bapak mau dibandingkan dengan suami orang lain? Enggak kan?
Karena kita ingin merasa bahwa kita lah yang paling baik dan ganteng di rumah kita. Toh, seorang istri juga begitu. Maka saya pernah membaca satu buku, Say with $1. Seorang suami juga ketika engkau makan di rumahmu, ya, kalau kita makan di misalnya di warung-warung kan, atau di restoran, kita selalu mau memuji, wah enak masakanmu ya. Kita kan sampaikan kepada pramusajinya kan, lalu tanpa susah-susah kita ngasih tip. Tetapi pernahkah seorang suami pernah, ado di jabumu akamata memuji masakanmu enak? Ini sulit kan? Kenapa? Dia paling justru kan asing lupa-lupa sadarian sok napa gudak kudu sirana. Itu kan menyakiti hati ya. Nah, ini yang terkadang sering menggejala dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa itu hal yang sangat biasa-biasa saja, dan ternyata justru ketika kita sudah melakukan hal seperti itu, kita sedang mempertontonkan satu kepribadian yang sangat ambigu atau mungkin absurd. Karena apa? Ketika kita mau membanding-bandingkan anak kita, istri kita atau suami kita atau siapa saja yang ada di sekeliling kita, seolah-olah kita merasa paling sempurna. Makanya gak heran kalau setiap bapak-bapak sering kali kan, dulu waktu bapak sekolah, bapak ranking 1 terus. Apa dan diboto donganon nadila buku doi bana, dong aku sakalas musik. Ya, saya ketawa. Amat tahun dijoloni anak namanggang. Binoto doi bana orang nyontek hian. Kan gitu. Ya kan? Kita selalu seperti itu. Jangan berikan semangat dengan menambahi dusta. Ya kan? Ya. Jangan. Tidak perlu kita merasa superior dan merasa bahwa kita paling baik. Akan sangat lebih baik dan sangat menyentuh bagi anak-anak kita. Nah, aku belajarlah yang baik ya. Bapak yakin kamu bisa. Ya walaupun bapak dulu, bapak akui kurang baik nilai bapak, tapi bapak tidak ingin seperti kamu seperti bapak. Kan gitu ya. Ini kita, kalau bapak dulu, juara 1 terus. Kapan juara 1-nya terlihat anaknya, nilai orang tuanya, bahwa ada kebakaran kan gitu. Kenapa kebakaran? Bahwa putih 5, putih 2, ya kan? Ya kan tersenyum mana yang mau ketawa takut dosa ya kan? Kan kita juga nggak berani ngetawain orang tua kita ya. Nanti aku ketawain takut dosa, nggak diketawain dalam hati juga sok nama lala kan gitu ya. Nah, orang yang suka seperti itu sedang mempertontonkan pribadi yang ambigu, absurd. Kita nggak tahu apa yang mau dia sampaikan, karena dia merasa sempurna, merasa paling baik, ya. Seolah-olah kita tidak pernah bersalah, ya kan? Hal ini menjadikan kita ingin superior terhadap yang lain. Padahal kita juga belum tentu baik dan sempurna. Kondisi ini banyak terjadi dalam rumah tangga, lingkungan, kumpulan, ya, di rumah tangga, di lingkungan, di kumpulan-kumpulan kita yang kita ikuti, ya teh. Atau mungkin juga, jangan-jangan di gereja kita juga gitu ya. Tapi kalau di Depok Timur ini, mau bereng sianon sudah, kelihatannya kita ini wajah-wajah perdamaian lah. Nggak ada yang mau seperti itu. Tapi kalau ada yang mau seperti itu, saat ini juga saya sampaikan, bertobatlah. Kita lihat di ayat 18 sampai ayat 20 tadi itu, dan sampai ayat 31. Sering kali diulang-ulang. Dengan siapa kau mau menyamakan aku? Dengan patung itu? Ya, patung itu buatan tangan manusia. Dengan arca yang dilapisi dengan emas, justru itu juga buatan tangan manusia. Dengan siapa kita mau membandingkan Tuhan kita?
Ya. Bahkan dikatakan, tidak pernahkah itu disampaikan? Tidak pernahkah engkau pikirkan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak kecil, sejak sekolah minggu, kita sudah diajarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Bahkan kalau setiap Natal sekolah minggu, kita selalu akan senang dan tertawa melihat anak-anak kita ketika dia menyampaikan liturginya di bulan di tobat kan gitu ya kan? Ya. Semua kita punya pengalaman yang sama ya. Waktu kita sekolah minggu kelas balita atau batita atau kelas 1, ada liturgimu. Dimula, coba kita sampaikan. Kita sama-sama, 1, 2 ya. Saya rada dan anak najului matung tabaida sesongan sedap. Dimula gitu kan. Gogo udah letiki kan. Kan kita berangkatkan anak-anak kita. Nah, nyon. Baju muda baru, tetes cantik, dan sepatumu berlampu-lampu. Nanti kuat-kuat bilang ya, kan gitu kan? Betul kan? Ayo kita sama-sama. 1, 2 ya. Bulana di toba de batama langit do tanaon. Amin. Kenapa takut deh Seirel? Jangan merasa risih. Jangan merasa kalau Seirel sekolah minggu kami dibayar 60 itu. Enggak. Karena memang sejak kecil sudah diajarkan seperti itu. Makanya ada juga nyanyi sekolah minggu di Boto Hamudo, ende tangaku nam di Homa. Iya kan, sejak kecil kita sudah diajarkan itu kan. Sejak kecil Tuhan itu sudah diperkenalkan, dia adalah Allah yang maha pencipta, dia adalah Allah yang maha tahu. Kenapa dung magudang? Kenapa setelah dewasa kita mau meninggalkan dia? Coba lihat, ada banyak putra putri kita yang harus dengan terpaksa kita RPP dari gereja kita. Dia menjual imannya, ya kan? Bahkan ada orang yang sudah tua juga, nggak cukup dia bagi dia 1 istri, ya kan? Kawin lagi dengan yang tidak naso pamoton di gereja, ujungnya dikena RPP. Padahal dulu waktu pacaran dengan istri yang pertama, gitu. Iyalah, bersemu merah kan? Wajahnya kan, perempuan itu kan suka dipuji kan, kamu cantik sekali, aku suka dengan kamu. Iya bang, tapi kalau nanti sudah kita menikah, jangan ada apa? Jangan ada apa? Di mana? Ya, jangan ada dusta di antara pertanyaan bertohodoi. Allah. Siapa suami yang nggak pernah bohong sama istrinya? Tunjuk tangan. Bagi yang sudah punya suami di sini. Adong, ayo para istri coba lihat suamimu yang punya, yang lagi di sini suaminya. Bereng sadari gak bisa wow nih. Siapa istri yang nggak pernah bohong sama suaminya? Gantian. Berek kamu akamang nyonya. Hah? Kita pernah sama-sama anggo hatai. Jangan ada yang tolema. Jadi ini yang membuat kita ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering ambigu dan kepribadian kita absurd. Maka yakinkanlah, saya meyakinkan kita, ketika engkau membanding-bandingkan anakmu, ketika engkau membanding-bandingkan istrimu, ketika engkau membanding-bandingkan suamimu, atau ketika engkau melakukan dusta di rumah tanggamu, engkau sedang mempertontonkan kepribadian yang sok baik, sok benar, sok pintar, ya, sok sempurna, dan di sana iblis sedang merasukimu. Itu
Kenapa ini saya sampaikan? Inilah yang menjadi penyebab umat Israel. Ketika mereka terbuang di tanah Mesir, mereka meminta tolong kepada Tuhan. Ya. Lalu Tuhan mendengar jeritan orang percaya ketika itu sampai kepada Tuhan Allah kita. Jeritan orang yang teraniaya ketika itu menembus dan sampai kepada Tuhan kita. Tidak bisa tidak, Tuhan akan bertindak. Lalu dia membebaskan. Dan pembebasan itu sangat-sangat tidak seperti pemain sulap. Simsalabim, abrakadabra, bebas. Enggak. Ada banyak tantangan. Ada banyak para nabi-nabi yang harus mengalami penganiayaan, ya kan? Lalu mereka dituntun, Tuhan yang menuntun mereka dalam perjalanan padang gurun. Allah menjamin semua keselamatannya, Allah menjamin semua kebutuhannya, dan mereka diletakkan di tanah yang penuh dengan berkat, tanah kemakmuran. Pertanyaannya, ketika Nats ini ditulis dan ketika Yesaya melakukan tugas panggilannya, kondisi umat Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Mereka sulit bersyukur. Mereka sulit berterima kasih. Mereka sulit menjalin hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Justru pada saat mereka sedang menikmati kemakmuran, ketika mereka sedang menikmati kesuburan tanah Kanaan, kok bisa lagi ya terbuang ke Babel? Ini pertanyaan, dan saya sering sekali berimprovisasi atau sering berpikir tentang itu. Kenapa ya kami gak kuat menerima atau mensyukuri berkat? Ternyata persoalan itu sudah lama dan disinyalir. Itu juga menggejala pada orang modern, pada orang Kristen kini dan di sini. Dalam abad kita ini, berapa banyak kita yang mampu bersyukur, menikmati anugerah Tuhan? Apakah syukurmu yang paling utama? Apakah yang anugerah yang paling besar yang engkau rasakan dalam kehidupanmu? Oh, kita akan mengatakan bersyukur karena naik pangkat, bersyukur anakku masuk sekolah dinas begini, bersyukur begini-begini. Saudara, yang perlu kamu syukuri justru adalah pembebasan, pengampunan. Engkau dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari segala perbudakan dosa. Engkau dibebaskan dari rantai kegelapan, dari rantai iblis. Tidak pernahkah engkau menyadari itu? Tidak pernahkah engkau mensyukuri itu? Sehingga engkau mau dan berani mempertontonkan kepribadian yang absurd, yang mungkin juga kepribadian yang sok baik, sok hebat, sok luar biasa. Saya pastikan saudara, jangan pernah merasa sempurna sendiri. Jangan pernah merasa pintar sendiri. Karena ketika itu menggejala dalam hati dan pikiranmu, saya pastikan engkau sedang berjalan dalam kegelapan. Saya pastikan engkau sedang menuju kebinasaan. Karena apa? Karena iblis sedang merasukmu. Dan ketika iblis merasukmu, itulah yang disebut dengan terbuang dari hadapan Tuhan. Terbuang dari hadapan Tuhan artinya jauh dari Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan itu sangat dekat. Dia hanya sebatas doa. Itu? Ya kan? Dan ini selalu dikatakan, tidak pernahkah kau dengar? Tidak pernahkah kau ketahui? Makanya orang yang percaya mengatakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kan selalu orang percaya mengatakan gitu kan. Firman-Mu Tuhan, ya,
Atau mungkin kita coba menyanyikannya. Coba bantu kami, coba tolong dipancarkan. Ku siapkan hatiku tuh. Coba adik-adik kami. Coba hanyalah setengah suara aja ya, nggak usah teriak-teriak. 1, 2 ya. Siapkan Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya. tiada berubah. Firman-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, dari dahulu kita sudah diajarkan siapkan hatimu, siapkan pikiranmu dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dalam kitab Yohanes itu dikatakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu diam bersama dengan kita. Siapkan, sisihkan segala hati yang berbengkok-bengkok yang ada dalam hati dan pikiranmu. Nggak ada gunanya. Masuk dan terima firman Tuhan. Karena Yesus juga berkata, di dalam aku, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Coba buka kitab Yohanes pasal 5, pasal 15. Ini supaya kita bisa lebih mengenal bahwa kita harus memang di dalam Tuhan. Tidak bisa. Kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5. Ya, udah dapat? Kita nggak bawa Alkitab, bawa. Ya, sama-sama. Ya, dua-dua ya. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu mau memaksa berbuat, kamu hanya dalam kungkungan kegelapan. Lalu apa kata Rasul Paulus tentang itu? Coba kita buka Galatia 6 ayat 7 dan 8. Kita sama-sama membaca. 1, 2. 1, 2 ya. Ya.
Ya, hati-hati, jangan sesat. Allah itu tidak mau membuat dirinya dipermainkan. Terbiasalah tunduk pada Tuhan. Terbiasalah patuh dan taat kepada firman Tuhan. Memang itu membutuhkan perjuangan. Memang terkadang kita merasa, ini gak cocok, ini gak cocok. Tetapi saudara, ketika engkau merasa bahwa engkau ditimpa kesulitan, engkau merasa ditimpa oleh apapun, datanglah kepada Tuhan. Karena apa? Dia adalah yang Allah yang kekal, yang menciptakan semua. Bahkan raja-raja yang ada di dunia ini, kekuatan apapun yang ada di dunia ini akan takluk. Akhir-akhir ini kita bisa banyak. Saya kemarin mendapatkan informasi dari teman-teman dari berbagai tempat dan juga di daerah tempat-tempat yang dianggap keramat. Akhir-akhir ini ada banyak orang yang suka datang ke sana. Karena memang ingin kekuasaan, ingin mendapatkan ini itu. Mereka berziarah dengan takjim, mereka menyembah dengan takjim, mereka memberikan seserahan, mereka memberikan sajian-sajian, sesaji. Adong nalau tu pusuk buhit, adong natu bromo dan sebagainya. Karena mereka mengatakan berharap, tolong menangkan aku nanti pada saat pemilihan ini. Tolong menangkan aku nanti pada saat pemilihan ini. Saudara, ketika orang-orang datang ke tempat yang sangat mistis-mistis itu, mereka patuh. Kalau kuncen-kuncennya itu mengatakan, gak boleh ribut. Gak ribut itu. Lepas sandal itu. Dengan tekun. Saudara datang ke gereja, saudara nggak dibebani banyak-banyak persoalan. Tetapi coba bayangkan ketika orang-orang percaya datang ke gereja, datang dalam ibadah apa saja pun, wow. Ada yang sambil bisik-bisik, ada yang sambil WA, ya kan? Seolah-olah dia sedang dalam satu tempat yang mungkin katakan kumpulan-kumpulan untuk merapot, untuk show dan sebagainya. Jangan. Bedanya kita, bedanya orang-orang percaya ketika datang dalam penyembahan kepada Tuhan, mereka merdeka kan? Kita terbiasa kan? Bahkan hampir-hampir kita ya nggak menghargai Tuhan kita. Karena apa? Setelah itu ada pula yang sedang di ibadah membuat siaran langsung. Hai guys, sedang ibadah. Itu pernah melakukan seperti itu? Pernah melihat ya? Hai guys, kami sedang beribadah, kan gitu. Hai guys, lalu setelah itu lomba-lomba selfie, naik pula lagi ke sini. Seolah-olah merasa bahwa ini semua tempat-tempat. Tapi kalau saudara pergi ke sana atau ke tempat kota kami sana ke Samosir, tempat-tempat yang takjim itu semua. Dicolek pun, mulu anda nepungi. Ibu kekoran hakin laporan ini, nang ngasosan sih. Saya yang ibu do tiba kan? Itu apa itu bukan kepribadian yang sangat absurd ya kan? Tapi kalau kita ke gereja, apalagi mau di Labung ta Nasuguratan, tama-tama hidup dong, ya kan? Aneh, kita nggak ragu mempermainkan Tuhan. Tapi kita takut di tempat yang kita rasakan keramat. Kenapa itu keramat? Karena kita keramatkan. Itu? Dan inilah yang menghantar umat itu pada pembuangan. Pesan dari Nats ini sekarang, saya ingin mau menyampaikan, saudara, ketahuilah kamu sangat mahal ditebus oleh Tuhan Yesus. Darah Kristus tercurah olehmu. Mari tinggalkan pola-pola yang seperti itu. Datanglah ke gereja, datanglah dalam persekutuan. Persiapkan dulu hatimu dari rumah. Berdoa, ya. Lalu bukan persiapannya
lomba-lomba mana uang kecilku untuk persembahan. Jangan. Siapkan apa saja yang mau kau sembahkan. Tapi jangan permainkan Tuhan. Dan jangan merasa bahwa engkau sempurna. Dan jangan merasa enggak ada orang lain yang lebih pintar darimu. Karena Tuhan itu Maha Tahu. Kenapa? Dialah yang mencipta semua bumi. Bahkan dirimu Dia cipta. Tidakkah kita mendengar tadi? Dia memanggil nama mereka sekaliannya. Nama kecilmu, nama besarmu. Dari engkau tidak punya gelar sampai engkau punya gelar, Tuhan bisa panggil. Dari engkau mempunyai kekayaan sampai engkau tidak punya kekayaan, Tuhan tahu. Dari ekonomi lemah sampai ekonomi tinggi, Dia tahu. Dan Dia bisa panggil kita kapan saja Dia mau. Bahkan raja-raja manapun yang ada di dunia ini pasti akan takluk kepada Dia. Kalau dengan demikian, sekarang pulanglah nanti setelah dari sini dengan penuh sukacita bahwa ternyata ketahuilah Allah yang kita sembah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Allah yang Alfa dan Omega. Dia kekal, Dia menciptakan dari kehampaan, dari kekosongan menjadi ada. Yang dari tidak ada, Dia ciptakan menjadi ada. Dan itu yang kita nikmati. Kalau kita menikmati ciptaannya, kalau kita menikmati anugerahnya, apakah mungkin kita boleh mempermainkan Dia? Apakah mungkin kita meremehkan oleh orang lain? Sekarang saatnya berubah, dan sekarang saatnya saudara untuk lebih baik lagi. Dan yakinkan apapun yang sedang engkau hadapi, yakinkan Tuhan ada di pihakmu. Yang penting engkau mau tulus datang menyembah. Dengan demikian juga saya ingin menyapa sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian yang mungkin kurang sehat dan tidak dapat bersekutu di sini, dan juga saudara-saudara yang terhubung dengan kami melalui live streaming ini. Saya bersama dengan jemaat di sini menyampaikan salam sukacita kepada engkau sekalian. Ketahuilah Tuhan juga mengasihimu, Tuhan juga melimpahimu dengan berkat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal sekarang dan sampai selama-lamanya. Terkhusus bagi mereka yang kurang sehat dan yang sakit, kami sapa Inang Sintua Lilian Boru Tambunan, Amang Erpadumuan Nadiak, Amang Ronald Tambu Bolon, Lukas Situmorang, Mariadi Sagala, Darliana Boru Nasution, juga yang kami kasihi Ibu Deborah Boru Harianja, Amang Philip Hutapea, anak kami Keyona Boru Hutapea, yang mungkin saudara kurang kesehatanmu, yakin Yesus ada bersamamu. Dan ketika engkau merasa engkau kurang enak, dan lalu sebutlah, Tuhan, aku merasa sakit dan aku mengetahui engkau adalah tabib agung. Yakinkan Dia ada bersama denganmu. Juga buat Inang Hutahayan Boru Lubis yang saat ini engkau sedang dirawat di rumah. Dari mimbar ini kami sampaikan, yakin Tuhan menyembuhkan. Biarlah Tuhan yang menyentuh tangannya ke dalam tubuh, roh dan jiwamu, sehingga engkau beroleh pemulihan. Tuhan Yesus memberkati engkau sekalian. Amin.